Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen bahas data race pace Moto3 di sirkuit Mugello Italia 2023 kemarin. Ini hari Senin di tanggal 12 Juni 2023 lah. Oke, untuk starting gridnya sendiri itu yang tercepat kan Dennis Oncu ya, dengan lap time 1 menit 56 detik 020, dan Taiyo Furusato akhirnya mendapatkan posisi 8 dengan lap time 1 menit 57 detik 358, karena memang banyak juga pembalap Moto3 yang terkena penalti dan harus turun posisi alias start dari posisi terbelakang. Mario Surajii pun akhirnya mendapatkan start di posisi 18 dengan lap time 1 menit 58 detik 661. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang race pace dari Taiyo Furusato, yang dimana dia itu bisa cepat ya di sirkuit Mugello ini. Dan ya pastinya sudah kita sering bahas sejak practice. Taiyo itu saya ingatkan dia pernah juara di sirkuit Mugello Italia itu ketika 2021 Red Bull Rookies Cup. Nah, kita lihat race pace-nya sendiri dengan Honda NSF 250 RW racikan Honda Tim Asia demikian. 1 menit 57 detik 116 adalah lap time tercepat Taiyo Furusato ketika race, dan kita lihat sangat stabil di bawah 2 menit ya. Bahkan lap time 2 menit Taiyo itu hanya terjadi di lap ke-16, yang dimana dia juga sedang bertarung dengan seluruh pembalap Moto3 untuk memperebutkan posisi 8. Dan kalau kita lihat sih memang dari lap 1 sampai lap 16 itu dia bisa konsisten di angka 1 menit 58 detik. Ya benar ya, kalau kita lihat ini selebihnya ya tidak jauh dari 58 sih. 1 menit 59 itu cuma 2 kali, selebihnya 1 menit 57, 1 menit 58 paling banyak. Otomatis dengan begini lap time-nya, race pace-nya dia sangat stabil main di angka 1 menit 58, yang wajar Taiyo bisa berada di front row. Bahkan di lap pertama 2, 3, 4, 5 itu Taiyo mampu juga bertahan di posisi 5, turun ke posisi 6, 7 gitu kan, gitu-gitu terus hingga dia sempat melorot naik lagi, tapi sepertinya memang motornya udah terlalu dipaksa banget oleh Taiyo untuk bisa bertahan di rombongan 10 besar. Akhirnya pun dia out, tidak finish. Ya, seperti itu ya. Untuk top speed tertinggi Taiyo ketika race itu 245,4 km per jam di lap 14 ya. Oke. Kita geser untuk siapa ya? Kita Dennis Oncu mungkin ya. Dennis Oncu yang juara 2. Karena Dennis Oncu itu cukup besar dan cukup tinggi juga untuk ukuran pembalap Moto3, di mana dia itu juga konsisten race pace-nya di angka 1 menit 57 lah. Paling lambat dia tuh 1 menit 58. Itu terjadi di lap 14 sampai lap 16. Selebihnya 1 menit 56, 1 menit 57 begitu aja. Ya pantas dia berada di front row. Sepertinya juga Daniel Holgado, Ayumu Sasaki, David Alonso, dan juga Jaume Masia. Lalu kita lihat Mario Surajii. Seperti ini race pace Mario Surajii untuk sirkuit Mugello 2023. Oke. Ini yang warnanya abu-abu itu karena dia mungkin terkena track limit ya, jadi otomatis tidak tercatat oleh MotoGP sendiri, dan itu sampai dia 4 kali ya ada catatan lap time-nya di berbintang. Dan lap tercepat dia tuh di lap kelima dengan 1 menit 57 detik 920 ya. Dan top speed tertinggi dia 233,2 km per jam ketika race, jadi cukup jauh juga ya. Tadi Taiyo 245, Mario cuma 233. Dan selebihnya lap time Mario Surajii itu 2 menit. Konsisten memang di angka 2 menit 00, terus baru di 3 angka terakhirnya berbeda, konsisten. Dan ini memang sudah kita bahas dari musim 2022. Untuk pembahasan konten data race pace Mario Surajii bisa jauh lebih konsisten dibanding Taiyo Furusato. Namun sayangnya lap time tidak cukup cepat untuk bisa maju ke depan ya, karena memang lap time segini otomatis dia harus tertinggal dengan rombongan 10 besar, 15 besar ya. Dia bermain di 2 menit. Ini sebenarnya jadi modal bagus sih untuk seorang pembalap MotoGP. Udah kita bahas dari zaman dulu gimana seorang pembalap bisa konsisten
mencetak lap time itu dari lap 1 hingga lap 17 itu bisa konsisten di angka 2 menit, 2 menit, 2 menit karena memang cukup susah ya seperti itu memutari sirkuit. Buat yang udah pernah balap itu pasti paham banget, apalagi untuk sirkuit Eropa, sirkuit dunia, balapan seperti ini yang sangat ketat banget itu sangat susah. Jadi sebenarnya kenapa sering kita bahas Mario Suryoaji ini udah cukup layak di Moto3 ya, memang seperti ini. Untuk mencetak lap time yang konsisten itu susah banget. Ini sudah sering dicontohkan bagaimana pembalap MotoGP itu bisa kayak metronom gitu kan, tak 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 setiap lapnya seperti itu, yang dimana mereka bisa harus sama di lap 1, lap 2. Cuma masalahnya di sini Mario adalah lap time-nya tidak cukup cepat, bermain di angka 1 menit 57, 1 menit 58, yang dimana ya dia otomatis nggak bisa bergabung bersama rombongan 10 besar itulah. Jadi dengan data-data kita bisa berbicara, dengan data-data kita bisa melihat, dengan data-data kita semakin terbuka wawasannya apa yang terjadi dengan Mario Suryoaji. Itu yang kita coba hadirkan di channel RJD31 Media buat teman-teman. Jadi kita nggak komentar asal komentar, nggak beropini asal opini tanpa kita ketemu langsung dengan Mario Suryoaji, tanpa kita melihat data-datanya yang memang lebih mengetahui, lebih belajar lagi, dan akhirnya kita mengetahui potensi pembalap yang kita tonton. Intinya seperti itu sih kalau buat saya pribadi. Tapi untuk Mario Suryoaji jelas dia punya potensi dan sangat layak. Kalau nggak mungkin Honda Tim Asia mengkontrak Mario Suryoaji untuk musim keduanya ini. Pasti kalau nggak layak cuma 1 musim aja, ya habis itu out gitu kan, diganti, dicari lagi yang dari Asia lagi, jebolan dari Junior GP ataupun FMGP, Red Bull Rookies Cup dari Asia. Karena memang Honda Tim Asia memang terkhususkan untuk pembalap-pembalap Asia yang memang sudah mengikuti step by step dari Asia Talent Cup, terus juga Junior GP, Red Bull Rookies Cup. Jadi di situ disaring sama mereka, akhirnya mereka tertarik dan akhirnya mereka ajak untuk bisa bergabung bersama Honda Tim Asia. Intinya seperti itulah. Di bawah Mario Suryoaji, Joshua itu ya seperti ini, kalian bisa lihat lap time-nya ya nggak konsisten, acak-acakan. Kadang-kadang 1 menit 58, 1 menit 59, selebihnya 2 menit, 2 menit, 2 menit. Nah, jadi seperti itu. Kalau Mario tadi bisa kita lihat, dia bisa ada kayak metronom banget. Dari lap 11 sampai lap 17 itu konsisten di 2 menit, 2 menit, 2 menit. Cuma sayangnya tidak jauh lebih cepat aja. Oke, untuk event best maximum speed, Mario Suryoaji berada di posisi nomor 4 dari bawah dengan 240,5 km per jam yang dia dapat di saat praktis 1. Sedangkan Taiyo Furusato itu cukup berada di atas, yaitu di posisi ke-7 dengan 245,4 km per jam ketika race ya. Jadi seperti itu event best maximum speed dari praktis 1 hingga race. Taiyo sangat kencang di saat race. Yang paling kencang di saat praktis 1 hingga race adalah Colin Fire dengan 247,1 km per jam di saat race, yaitu Colin Fire dari Belanda. Yang paling lambat Romano Fenati dengan 237,3 di saat kualifikasi 1. Denis Oncu pun di posisi terbawah dengan motor KTM-nya dengan 238,9 ketika race, itu di bawahnya Mario Suryoaji. Tapi dia bisa juara 2 ya karena memang race pace-nya jauh lebih cepat, jauh lebih kencang. Tapi top speed-nya dia nggak punya. Sejujurnya datanya top speed Denis Oncu tuh nggak punya. Udah kita pernah bahas juga ketika Daniel Holgado juara, itu top speed-nya malah paling bawah. Jadi nggak punya kecepatan tinggi, tapi ketika di tikungan itu sangat kencang. Jadi ya bisa tertutupi lah untuk masalah lap time-nya, race pace-nya. Klasemen tim, Honda Tim Asia berada paling bawah dengan 4 poin, yaitu poin yang digendong oleh Mario Suryoaji, sedangkan Taiyo sendiri belum bisa meraih poin. Jadi Honda Tim Asia berada di posisi 14 dari total 14 tim Moto3. Untuk klasemen, Mario Suryoaji di posisi 24 dengan 4 poin. Di atasnya 23 itu Sarifuddin Asman dengan 5 poin dari Malaysia. Taiyo di posisi 27 dengan 0 poin. Anak Arasko juga 0 poin. Jadi seperti ini aja mungkin kontennya buat kita semua saling mengetahui, saling melihat, saling mendengar, dan juga mungkin sedikit menambah pengetahuan juga. Mudah-mudahan buat kita semua.